Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasih-Nya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Selalu dekat-Mu, Yesusku. Kaulah mazmurku. Telah ku kecap, telah ku lihat kemurahan-Mu berlimpah atasku. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Oh, terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia.
Engkau kudus, yang telah datang dan kan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Kudus Engkau, kudus, yang telah datang dan kan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Kudus Engkau, kudus, telah datang dan kan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Segala hormat dan kuasa bagi Yesus, segala hormat dan kuasa bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Banyak orang menginginkan untuk mendapatkan impian yang dari Tuhan, kemudian menghidupinya karena dipikirnya impian dari Tuhan prosesnya selalu menyenangkan dan endingnya dan akhirnya lebih menyenangkan. Tetapi apabila Tuhan memberikan impiannya kepada seseorang, maka kehendak Tuhan dicurahkan atas orang tersebut. Masalah kemudian bagaimana yang bersangkutan mengikuti akan proses Tuhan. Maka tentang bagaimana impian itu diwujudkan dalam hidupnya, itu adalah cerita yang lain. Tetapi impian yang diberikan Tuhan kepada orang-orang tertentu adalah bagian dari kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dibutuhkan hati yang berserah, dibutuhkan hati yang rela, dibutuhkan hati yang mau tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah proses yang seringkali berlawanan dengan impian itu. Tetapi ketika yang bersangkutan sadar dan percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna, maka Tuhan akan membawa proses demi proses untuk membangun impiannya itu menjadi kenyataan. Kali ini kita akan belajar tentang Yusuf. Yusuf yang di masa mudanya mendapatkan impian dari Tuhan. Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini.
Tampaklah kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat yang ke-8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya itu dan karena perkataannya itu. Ayat ke-9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Bisa jadi Yusuf tidak tahu bahwa itu adalah impian yang dari Tuhan. Tetapi itulah salah satu cara Tuhan berbicara kepada orang pilihannya. Karena ketika saudara-saudara Yusuf merespon dengan marah dan dengki, merasa direndahkan, karena adik mereka sepertinya memimpikan menjadi raja dan berkuasa atas mereka, itu membuat mereka semakin benci kepada Yusuf. Tetapi ketika Yusuf menceritakan impian yang kedua, walaupun Yakub menegur Yusuf, tetapi Alkitab mengatakan, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Mengapa? Karena orang yang mengalami perjalanan dengan Tuhan dan perjalanan yang penuh lika-liku, penuh dengan sukacita dan penderitaan, dan kemudian dia belajar tentang hati Tuhan, maka Yakub tahu bahwa ini ada sesuatu yang ilahi dalam hidup anaknya Yusuf. Walaupun pada kenyataannya ketika kakak-kakaknya Yusuf berusaha membunuh Yusuf, mereka kemudian membatalkannya dan menjual Yusuf ke orang Midian, Alkitab menceritakan bagaimana Yakub itu bersedih hati. Kejadian 37 ayat ke-31. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikian Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Ayat yang ke-36. Adapun Yusuf dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Apakah kemudian Yusuf tahu bahwa ini adalah bagian dari perwujudan impiannya? Mungkin dari kisah ini kita lalu menuduh Tuhan memainkan perannya sebagai sutradara. Karena Tuhan memiliki rencana untuk Yusuf ini menjadi raja muda Fir'aun, maka Tuhan memainkan perannya sebagai sutradara. Saudara, saya memiliki pandangan yang berbeda. Mengapa? Karena keinginan kakak-kakak Yusuf itu adalah untuk membunuh Yusuf, bukan menjual Yusuf. Mengapa kakak-kakaknya begitu benci kepada Yusuf? Mereka benci kepada Yusuf karena Yusuf sering menyampaikan kejahatan kakak-kakaknya kepada ayahnya. Jadi itu bukan campur tangan Tuhan. Itu kemanusiaan mereka yang marah karena kejahatannya disingkap oleh Yusuf. Kemudian ketika Yusuf menceritakan impiannya, maka mereka lebih marah lagi.
kemudian menceritakan impian yang kedua, lebih benci lagi. Lalu mereka ingin membunuh Yusuf. Di tengah-tengah mereka sedang merencanakan untuk membunuh Yusuf, maka Tuhan menggerakkan Ruben untuk menyelamatkan adiknya. Ruben menyuruh saudara-saudaranya untuk menaruh Yusuf di sebuah sumur, dan kemudian dia berencana untuk mengembalikan Yusuf ke rumah ayahnya. Tetapi saudara-saudaranya yang lain kemudian ketika melihat suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan membawa unta barang dagangan mau berangkat ke Mesir, maka muncullah ide dalam pikiran mereka bahwa untuk apa kita membunuhnya kalau kita bisa mendapatkan uang daripadanya. Itu muncul semata-mata karena kakak-kakak Yusuf jahat dan mau memanfaatkan Yusuf. Tetapi sekali lagi, rencana Tuhan jauh di atas rencana manusia. Ketika manusia merencanakan sesuatu yang jahat, maka Tuhan bisa membuat rencana di atasnya yang jauh lebih baik, yang mengarahkan pada rencana Tuhan yang sempurna. Dan saya pribadi percaya bahwa kedatangan suatu rombongan kafilah ke Mesir itu adalah ada campur tangan Tuhan. Sehingga ketika lewat, maka memancing kecenderungan jahat dari kakak-kakaknya Yusuf untuk kemudian menjualnya. Tanpa mereka sadari, kejahatan mereka justru masuk dalam rancangan rencana Tuhan dalam hidup mereka semua. Dari Kejadian pasal yang ke-37 sampai 38, tidak ada indikasi apakah Tuhan berbicara langsung kepada Yusuf. Tetapi perhatikan bahwa Alkitab bisa menceritakan secara detail bagaimana Tuhan berbicara kepada orang pilihannya. Tetapi dengan jalan-jalannya dia juga menyatakan rencananya. Perhatikan apa yang dikatakan Musa. Keluaran 33 ayat yang ke-13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Di dalam Keluaran 33 ayat 13, Musa mengatakan, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Maka kalau kita kembali kepada kisah Yusuf, dikatakan di dalam Kejadian 39 ayat yang pertama, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan atas segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Dan ketika ada suatu peristiwa ketika Yusuf difitnah oleh istri Potifar, kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, maka kalimat Tuhan menyertai Yusuf muncul kemudian. Kejadian 39 ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Belajar apa dari kisah pendek ini? Belajar bahwa ketika Tuhan memberikan impian kepada seseorang yang adalah merupakan rencana Tuhan di dalam hidupnya, yang bersangkutan belum tentu bisa mengetahui di awal. Tetapi kemudian ketika dia melihat akan tangan Tuhan yang tidak kelihatan, dia melihat akan penyertaan Tuhan yang membuat dia berhasil, yang memberkati akan setiap pekerjaannya, maka dia tahu dia dalam rencana Tuhan untuk membangun impiannya. Saudara, mari kita belajar. Siapa tahu pada suatu kali kita mendapatkan impian yang dari Tuhan. Tetapi mari bersiap-siap. Ada proses Tuhan yang harus kita alami untuk bisa masuk ke dalam kenyataan dari impiannya itu.
Kalau kita mau menuruti Tuhan, maka kita mau mengikuti prosesnya, karena itu pasti baik dan indah buat kita pada akhirnya. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.